Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Arika Wijaya dengan NIM 2240100053. Saya dari kelas 22 MJA, mata kuliah seminar manajemen SDM. Di sini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan alat untuk menganalisis yang efektif dan relevan, yaitu Smart PLS 4 dan NVivo. Jadi yang pertama-tama saya akan mempresentasikan Smart PLS 4 dulu. Jadi di sini Smart PLS 4 itu merupakan alat analisis yang efektif dan relevan untuk menguji model penelitian kuantitatif secara empiris dan terstruktur. Baik, yang pertama-tama yang paling kita butuhkan itu adalah aplikasi Smart PLS. Ini dia. Kita buka dulu. Ini yang Smart PLS keempat. Kita langsung ke ini data yang sudah saya buat. Jadi kalian harus membuat data dulu di Excel dan pindahkan ke pas di save-nya itu dipindahkan ke CSV. Jadi yang saya ambil ini yaitu judulnya tentang pengaruh pelatihan K3 dan kepemimpinan terhadap kepatuhan karyawan melalui kepuasan kerja. Di sini ada X1-nya yaitu ada pelatihan, lalu X2-nya ada kepemimpinan. Lalu di sini saya memakai mediasi. Di sini M-nya itu mediasinya itu kepuasan kerja, lalu Y-nya itu kepatuhan karyawan. Setelah dari sini kita akan masuk ke perhitungannya ya, kita langsung calculate, langsung ke PLS SAM algoritma. Kita langsung ke start calculation aja. Sudah tampak seperti ini, sudah keluar angka-angka yang ada di sini. Grafik outputnya sudah keluar angka-angkanya. Lalu kita masuk ke outer loading langsung ya. Ini validitas konvergen namanya. Jadi fungsi tabel ini mengukur tingkat korelasi antar indikator dengan variabel latennya untuk memastikan bahwa indikator tersebut akurat dalam mengukur variabel yang dimaksud. Di sini kriterianya itu nilai loading factor dinyatakan valid jika memiliki nilai lebih besar 0,70. Namun nilai antara 0,50 hingga 0,70 masih dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan dalam penelitian pengembangan. Lalu untuk penjelasan tabel ini ada beberapa yang merah ya, 2 nih. Jadi sebagian besar indikator seperti X2.3 ini hasilnya dan X2.3 ini dan Y3 ini. X2.3 kan 0,957, Y3 itu 0,933, dan indikator X1.2 ini berada di bawah ya, ini merah, berada di bawah 7 dan M2 ini minus 0,824 ini berarti berada di bawah ambang batas ideal yaitu 0,679.
Jadi kesimpulan dari tabel ini, indikator M2 dinyatakan tidak valid karena nilai negatif. Ini M2 ini itu negatif, jadi tidak valid. Jadi itu menunjukkan hubungan yang tidak konsisten dengan konstruknya. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan input data atau responden yang tidak konsisten dalam menjawab. Sama seperti X1.2 juga seperti M2 sama. Lalu kita masuk ke validitas diskriminan. Kita ke sini. Nah, jadi fungsi tabel pertama-tama fungsi tabel ini menilai apakah suatu variabel benar-benar unik dan berbeda secara empiris dibandingkan dengan variabel lainnya dalam model. Kriterianya itu nilai akar kuadrat F pada angka diagonal harus lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel lainnya di kolom yang sama. Jadi angka kita tampilin ini ya penjelasannya nih. Jadi di sini validitas diskriminan itu harus lebih besar daripada nilai korelasi. Pokoknya yang di atas ini harus lebih besar daripada bawahnya, seperti itu. Kesimpulannya, validitas diskriminan ini terpenuhi, artinya setiap variabel memiliki perbedaan yang jelas dan tidak saling tumpang tindih dengan variabel lainnya dalam model ini. Lanjut ke uji reliabilitas. Kita uji reliabilitas ini kita buka construct reliability and validity ini ya, atasnya tadi. Di sini ada 4 kolom, ada Cronbach alpha, composite reliability rho A, composite reliability rho C, sama F. Tapi yang kita ambil itu Cronbach alpha yang ini sama yang composite reliability rho RHOC yang ini. Kalau di penjelasan jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita ambil 2 ini aja. Jadi, fungsi tabel ini mengukur tingkat konsisten dan stabilitas instrumen penelitian dalam mengukur variabel-variabel yang diuji. Kriterianya nilai Cronbach alpha dan composite reliability RHOC harus bernilai lebih dari 0,70 untuk dianggap reliable. Penjelasan hasilnya, variabel kepatuhan karyawan yang kita ke penjelasan aja. Nah, ini variabel kepatuhan karyawan 0,914 ini, yang ini, dan kepemimpinan 0,902 yang ini, dan pelatihan K3 0,872 yang ini memiliki nilai yang sangat baik, namun variabel kepuasan kerja yang bagian sini itu memiliki nilai yang sangat rendah, yaitu Cronbach alpha yang ini bagian sini itu 0,1440, lalu dan composite reliability yang RHOC itu ini 0,464, itu rendah. Kesimpulannya, variabel kepuasan kerja dinyatakan tidak reliable
Hal ini terjadi karena rendahnya konsisten jawaban responden pada variabel tersebut yang dipicu oleh adanya indikator bermasalah seperti M2 sebelumnya. Baik, kita kembali ke aplikasinya. Kita masuk hasil evaluasi model struktural atau inner model. Kita buka R-square ya. Ini R-square. Ini R-square dan R-square adjusted. Fungsi tabel ini mengukur sejauh mana variasi dalam variabel dependent dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen. Kriterianya itu nilai S-square dikategorikan menjadi 3, yaitu 0,67 itu kuat, 0,33 itu moderat, dan 0,19 itu lemah. Jadi untuk penjelasan hasilnya, nilai S-square untuk kepatuhan karyawan sebelah sini adalah 0,706 ini. Dan untuk kepuasan kerja adalah 0,548. Kesimpulannya, model memiliki kekuatan prediksi yang kuat untuk kepatuhan karyawan dan moderat untuk kepuasan kerja sebanyak 70,6%. Variasi kepatuhan karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel dalam model. Setelah itu kita masuk ke efek size atau F-square yang di bawah S-square ya, ini ada nih. Oke. Baik, fungsi tabel ini itu untuk mengukur besarnya kontribusi atau kontribusi relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen atau R-square. Secara sederhana, tabel ini menunjukkan seberapa kuat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya dalam model struktural. Kriterianya itu 0,02 itu pengaruh kecil, small. Lalu 0,15 itu pengaruh sedang, medium. Lalu 0,35 pengaruh besar, large. Jadi penjelasan hasilnya itu pelatihan K3 di sini. Pelatihan K3 terhadap kepatuhan karyawan nilainya 0,195 yang berarti memiliki pengaruh kategori sedang. Lalu pelatihan K3 terhadap kepuasan kerja itu nilainya 0,240 yang berarti memiliki pengaruh kategori sedang. Lalu kepemimpinan terhadap kepatuhan karyawan nilainya 0,149 mendekati kategori sedang. Lalu kepemimpinan terhadap kepuasan kerja nilainya 0,047 yang berarti memiliki pengaruh kategori kecil, small. Lalu kepuasan kerja terhadap kepatuhan karyawan nilainya sangat rendah, yaitu 0,024, yaitu masuk kategori kecil. Jadi kesimpulan dari tabel ini, variabel pelatihan K3 merupakan variabel yang memberikan kontribusi paling kuat dalam model ini, baik terhadap kepuasan kerja maupun kepatuhan karyawan sebaliknya. Kepuasan kerja memiliki pengaruh yang sangat lemah, hampir tidak berdampak terhadap kepatuhan karyawan. Baik, langsung masuk ke uji hipotesis atau total indirect effect. Kita masuk ke ini, kita back dulu karena total indirect effect itu ada di bootstrapping. Kita calculate lagi, kita pencet bootstrapping, langsung start calculation. Oke, baik, sudah. Kita masuk ke total indirect effect ya.
kita langsung ke sini. Jadi fungsi tabel ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima atau ditolak. Tabel ini menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel melalui nilai koefisien atau original sample dan tingkat signifikasinya p-values yang ini. Baik, kriterianya dalam penelitian formal, kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai signifikan atau hipotesis diterima jika nilai p-values itu lebih kecil 0,05 atau nilai t statistik lebih besar 1,96. Tidak signifikannya atau hipotesis ditolak jika nilai p-values-nya lebih besar 0,05 atau nilai t statistiknya lebih kecil 1,96. Jadi untuk penjelasan hasilnya berdasarkan tabel hasil penguji ini, pelatihan K3 terhadap kepuasan kerja, terhadap kepatuhan karyawan yang ini memiliki nilai T statistik sebesar 0,836 ini ya, 0,836, dan p-values-nya sebesar 0,202 ini. Lalu kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, terhadap kepatuhan karyawan memiliki nilai T statistik sebesar 0,630 ini, 630 dan p-values-nya sebesar 0,264. Jadi kesimpulannya kepuasan kerja tidak mampu memediasi pengaruh pelatihan K3 terhadap kepatuhan karyawan. Lalu kepuasan kerja tidak mampu memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap kepatuhan karyawan. Lalu yang alasan penolakan nilai p-values kedua jalur tersebut jauh di atas 0,05, yaitu 0,202 dan 0,264, yang berarti hubungan tidak langsung tersebut tidak nyata secara statistik dalam data ini. Sudah sampai situ uji hipotesisnya dan Smart PLS 4-nya. Kita beralih ke NVivo. Baik, kita masuk ke NVivo. Yang pertama-tama pastikan kalian punya aplikasi NVivo ini. Saya memakai versi NVivo 12 meg ini. NVivo 14 meg. Di sini kalian harus punya transkrip dulu nih. Ini transkripnya. Ini transkrip responden 1. Lalu ini transkrip responden 2. Seperti ini. Sudah. Ini kita upload ke NVivo karena saya sudah membuat. Ini latihan 1 karena saya sudah memasukkan ke NVivo, udah import transkripnya ke NVivo. Jadi ini dia filesnya, transkrip Pak Rijal responden 2 dan transkrip Pak Andi responden 1. Lalu kita langsung aja, pertama-tama kalian harus coding dulu semua quotes, yaitu quotes ininya nih. Kita buat dulu yang kayak tema-tema ininya. Nah, lalu kita masukin quotesnya yang pentingnya dari tema memaknai program keselamatan kesehatan kerja itu. Yang pentingnya itu keselamatan di jalan.
yang seperti ini yang sudah saya bold ini nih. Nah, kita masukkan jadinya seperti ini. Ini. Nah, seperti ini jadinya. Kalau disatukan filenya, jadi disatukan semuanya dari responden 1 dan responden 2, responden Pak Andi dan Pak Rizal. Ini respondennya udah disatukan jadi seperti ini. Ini kan, nah ini Pak Andi tadi, lalu ini Pak Rizal. Terus pokoknya kalian harus baca dulu ininya, respondennya, wawancaranya. Sudah, kita langsung ke explore. Masuk ke explore. Di sini ada hierarchy chart. Nah, kita tap ini satu-satu ya. Nah, ini untuk hierarchy chart untuk lingkungan kerja aman, lalu memaknai program keselamatan ini, lalu sama terus semuanya sama seperti tadi, langsung pencet hierarchy chart aja, nanti hasilnya seperti ini. Yang satu-satu. Yang ini yang digabungkan bisa jadi seperti ini caranya. Kita blok semuanya, terus langsung lihat hierarchy chart. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ringkas di sini. Jadi ini untuk itu ya, hierarchy chart tree map. Berdasarkan gambar 1, hasil pengelolaan data menggunakan fitur hierarchy chart tree map, ditemukan 3 tema utama yang berkaitan dengan implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja K3, yaitu lingkungan kerja aman, ini, lalu pemaknaan program K3, memaknai program K3 ini, serta persepsi terhadap implementasi program K3 yang ini. Lalu ini gambar hierarchy chart memaknai program keselamatan kesehatan K3. Jadi berdasarkan gambar 2 ini, sopir memahami program K3 sebagai aturan dan upaya untuk menjaga keselamatan di jalan serta kesehatan selama kerja. Mengingat pekerjaan sopir itu memiliki risiko yang tinggi, K3 dianggap penting agar sopir tetap aman dan sehat saat menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sopir sudah memahami tujuan dasar dari program K3. Lalu selanjutnya di sini ada persepsi terhadap implementasi program K3. Jadi berdasarkan gambar 3 dan hasil wawancara, sebagian sopir menilai bahwa penerapan K3 sudah berjalan, seperti penggunaan sabuk dan pengecekan kendaraan secara rutin. Namun ada beberapa supir yang merasa bahwa pelaksanaan K3 masih belum maksimal, terutama dalam hal sosialisasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai K3. Yang indikator lingkungan kerja dan aman dan nyaman. Jadi hasil analisis gambar 4 ini menunjukkan bahwa sopir memaknai lingkungan kerja aman dan nyaman dari kondisi kendaraan yang baik, jam istirahat yang cukup, serta rendahnya risiko kecelakaan. Sopir merasa lebih aman ketika kendaraan rutin dicek dan diservis. Selain itu, waktu istirahat yang cukup membantu mengurangi kelelahan saat bekerja sehingga meningkatkan kenyamanan dan fokus dalam berkendara. Masuk lagi ke aplikasi Envivo-nya karena kita akan masuk ke yang namanya word cloud. Lalu kita masih di dalam explore, kita cari di sini word frequency. Ini ya. Nah, masih kosong, kita pencet dulu word cloud-nya. Run query ini. Keluar ya seperti ini. Ini adalah temanya, sobat. Kita masuk ke penjelasan.
Ini kata-katanya sudah kelihatan ya di sini. Tuh banyak kan. Jadi berdasarkan hasil gambar 3 analisis data kualitatif menggunakan NVivo yang disajikan dalam bentuk word cloud, terlihat bahwa kata-kata yang paling sering muncul dalam pernyataan responden berkaitan erat dengan implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap sopir travel Selamat Trans cabang Suci Bandung. Jadi di sini kata yang paling dominannya itu adalah kerja, aman, serta nyaman, yang menunjukkan bahwa responden atau supir banyak membicarakan pengalaman mereka terkait aktivitas kerja sehari-hari dan sudut pandang personal sebagai pekerja. Dominasi kata kerja menegaskan bahwa fokus utama responden adalah kondisi kerja yang mereka alami secara langsung. Selain itu muncul juga secara menonjol kata-kata seperti keselamatan. Ini ada di sini. Nih, keselamatan. Keselamatan, kesehatan, aman, dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja merupakan perhatian utama para sopir dalam menjalankan pekerjaan. Responden memaknai keselamatan tidak hanya sebagai terhindarnya dari kecelakaan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi fisik, kelelahan, serta keamanan kendaraan yang digunakan. Lalu ada kata sopir dan kendaraan. Ada kata kondisi dan kecelakaan juga sering muncul yang menggambarkan bahwa implementasi K3 sangat erat kaitannya dengan kondisi kendaraan, risiko kecelakaan di jalan, serta tanggung jawab sopir dalam menjaga keselamatan penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa program K3 di lingkungan travel selamat itu tidak dapat dipisahkan dari aspek operasional transportasi. Selanjutnya muncul kata-kata seperti program, aturan, penerapan, dan implementasi yang menandakan bahwa responden menyadari adanya program K3 yang diterapkan oleh perusahaan, namun kemunculan kata kadang, belum, dan kurang itu mengindikasikan bahwa penerapan program K3 tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan konsisten. Lalu ada juga kata istirahat, capek, dan jam kerja, menunjukkan bahwa faktor kelelahan kerja dan pengaturan waktu kerja menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Hal ini menegaskan bahwa aspek kesehatan kerja, khususnya kelelahan sopir, masih menjadi tantangan dalam implementasi K3. Kesimpulan analisis word cloud ini secara keseluruhan, hasil word cloud NVivo ini menunjukkan bahwa implementasi program K3 di Travel Selamat Trans cabang Suci Bandung telah dipahami oleh para sopir sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait konsistensi penerapan aturan, pengelolaan kelelahan kerja, serta kondisi operasional di lapangan. Temuan ini mendukung fokus penelitian bahwa implementasi K3 memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sebagai sopir. Namun memerlukan peningkatan dalam aspek penerapan dan pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.